Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadratul kiram wonten pangasanipun para alim para ulama. Wa khususan wonten pangasanipun Abah Bapak Jawati, Ibu Muhammadul Kiram. Juga kepada seluruh jajaran pengurusan pesantren Hidayatul Muqaddidin Al-Manan, pesantren HM Al-Manan, yang semoga langsung diberi keistiqomahan, kesabaran dalam belajar dan membimbing pada seluruh rekan-rekan santri yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajah bertatap muka di majelis ini, majelis yang penuh barokah, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga sangat layak dan pantas kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kita alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya tak lupa kita membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita, membimbing kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Kita ikrarkan dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan santri yang berbahagia, dalam perjalanan hidup manusia itu, tidak ada istilahnya bisa putar balik, tidak ada istilahnya memutar kembali, tidak bisa. Misalkan saat kita umur 1 hari, kemudian wis kadung masuk umur ke 3 hari, tidak bisa kita balik lagi ke umur 1 hari. Artinya apa? Waktu yang kita miliki itu sangat-sangat berharga, karena waktu tidak bisa diungkit kembali, tidak bisa diputar kembali. Bisa dipahami sampai sini. Maka ada sebuah makalah yang mengatakan al-waqtu kasyai. Al-waqtu kasyai fa illam taqtahu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak mampu menggunakannya untuk memotong, maka kamu sendiri akan terpotong. Di situ itu kita memahami bahwa waktu yang kita miliki sangat amat berharga. Terkait dengan kita yang dalam masa pendidikan di pondok pesantren, di sekolahan, di madrasah, di majelis-majelis taklim, itu adalah mengukir sebuah cerita kehidupan kita masing-masing dengan cerita yang berharga, yang menjadikan kita belajar dan memiliki pengalaman juga pengetahuan. Misal saat sampai kelas 1 ibtidaiyah, nanti sampai diajarkan sesuatu yang bahkan tidak tahu ini digunakan kapan. Kelas 2 ibtidaiyah, 3 ibtidaiyah, 4 ibtidaiyah, 6, 5 dan 6 ibtidaiyah, kita diajarkan berbagai macam pengetahuan dan ilmu yang kita tidak tahu kapan itu akan berguna. Iya betul. Ya. Pelajaran MI sampai berapa?
dari sekian tahun, 6 tahun yang sampai jalani di MI, di SD, kira-kira NS nyata dan berguna sampai sekarang. Coba sama neraka itu hanya sekian persen yang masuk paling, hanya sekian persen. Terus kemudian di langkah selanjutnya umur berapa? Biasanya tamat SD itu lebih dari 12. Setelah umur 12 masuk MTS atau SMP 1, 2, 3 tahun. MTS kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kira-kira kelas 3 itu umur berapa? 15 tahun. Kira-kira saya akan dapat apa? Terus kemudian setelah MTS masuk masa aliyah atau SMA, setelah sekolah menengah atas, di menengah atas itu kan nggak tahu saya. Madrasah aliyah itu umur berapa? 16, 17, 18, umur 12. Terus kiranya itu mau sampai. Kiranya dapat apa? Saya yakin tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab semua. Termasuk pulau dulu ragu. Bisa aku zaman sekolah itu mau kontak. Tidak tahu saya. Dari sekian itu, dari umur berapa? Mulai sekolah kelas 1 umur berapa? Umur 7 tahun ya. Umur 7 tahun sampai 12 tahun. Kemudian umur 13 sampai umur 15, 16 sampai umur 18. Itu kalau dijalani sebaik-baiknya, saya rasa tidak juga bisa mengetahui kira-kira untuk nopo selama tahun-tahun pembelajaran. Ayo, sopo sini sopo. Ini nak ikut 1.000. Kilo di daerah. Lagi. Dari sekian tahun yang sampean jalani di bangku sekolah, kiranya apa yang sampean dapatkan? Terus pertanyaannya. Saya rasa tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Gitu? Makanya itu kalau sekolahnya dijalani dengan sungguh-sungguh sekalipun tidak akan pernah bisa membuat sampean bisa menceritakan intinya kamu bisa dapat apa, sudah bisa apa selama masa-masa sekolah. Itu. Terus kemudian setelah masa aliyah, baru mongso aliyah, sampai mau ngapain? Mau lagi? Apa lalu? Wong lanang sing mongso itu sampai wong wedok beraliyah itu juga ada sing mongso itu, ada sing ora. Ada sing ora terus ngalamat nasib habis di situ kita. Sama-sama sudah pindah alam, sudah pindah cerita lagi. Jangan bangga sampai ini sudah aliyah rapi wis selesai. Ceritamu sudah siap-siap bindo anak selesai. Oh, itu tenang. Ya tidak disalahkan, memang jodoh itu kapan saja bisa datang. Nah, umur apa kayak kamu ketemu umur bojo belum selipur kaca 12 tahun seperti itu. Ini kita membicarakan terkait masalah jenjang pendidikan kita, perencanaan. Sing kadung utama monggo sampeyan ngenteni rabi sampai ngaji wis paling tepat paling langkah paling tepat itu ya seperti itu. Ngenteni tekone jodohmu sampai ngaji. Tapi niat ono ngaji ojo ngenteni niat ngenteni dulu. Soalnya saya dulu pernah begitu, tamat dari dulu umur 25 tahun, 24 tahun dia akan jadi pengajar. Kemudian saat pengarahan pengajar saya di briefing sama Agus Haji Dahlan Ridwan itu,
Jawab, sampean diangkat menjadi pengajar bukan hanya sampai jodoh sampean datang, tapi sampai wilayah kiamat. Sampai saya ini maka tak pertahankan, sak kuat-kuat. Berdoa nek kula wis gak nang dunia pendidikan, mau ngapain Ustaz? Jadi waktu yang sampean miliki bagi yang sudah selesai maka mulai sadar. Bagi seorang cewek, jaga diri sampean baik-baik sampai datangnya orang yang paling berhak memiliki sampean. Itu saja. Oleh selalu saya Indonesia jadi wanita karir, jadi YouTuber lah. Sampai sehingga ada teman sampean yang ingin jadi wanita karir. Ceritanya begitu. Saya ini apa aja. Wis itu karir dulu. Wis itu karir dulu bisa. Tak kalau wis itu karir dulu. Ada karir itu dalam tidak jelas. Melayu ini tidak jelas. Maka karena kita itu tidak bisa merencanakan masa depan, karena masa depan itu semuanya suram, tidak ada yang masa depan terang itu tidak ada. Semua masa depan itu suram. Jajal sopo sing masa depan itu terang. Tak kok paling sekali. Karena misal sesuk saya mau makan tempe, besoknya lagi mau makan sate, besoknya lagi sakit perut. Tidak ada semuanya itu, semua manusia itu punya masa depan suram semua. Karena namanya masa depan itu rahasia Gusti Allah. Kita hanya berhak mempersiapkan diri untuk menjalani masa depan sebaik-baik. Jangan sampai rencanakan, tapi siapkan diri sampean, siapkan mental sampean. Jadi berdasarkan film anime yang saya lihat itu hampir kira-kira 100 judul sudah saya lihat. Ada yang judulnya sampai 890 judul. Detektif Conan, Naruto, belum lagi yang Avatar, belum lagi yang ceritanya model-model itu, ada yang sampai 25 kali 8 judul. 25 judul episode kali 8 season. Itu 200 judul saya pernah lihat. Nah, itu dari situ saya ambil pelajaran bahwa di Jepang itu juga mungkin berlaku di negara kita. Mongso wong sekolah itu hanya terbatas sampai aliyah saja. Mongso wong sekolah itu hanya terbatas sampai aliyah. Bar niku wis nek gak nyambut gawe yo sekolah meneh. Atau mungkin ya apa ya, tidak jelas ya kan, ya boleh karir memang sampai ragu jelas apa saya tidak dulu jajal diri apa masih karir dulu. Maka mongso nicah sekolah itu hanya sampai aliyah tok selesai. Setelah itu tinggal menunggu nasib. Ada yang menunggu nasibnya sambil bekerja, ada yang menunggu nasibnya sambil mondok, ngaji, ada yang menunggu nasibnya sambil nganggur gak jelas di rumah. Maka kalau dipikir-pikir, mumpung ada waktu sisa itu, manfaatkan sebaik. Misalkan di kuliah, di sekolah, di mondok, saya rasa masih relevan. Masih relevan. Tapi ini wis nyambung gawe. Saya rasa itu yo masih terlalu dini itu sampean. Di sampean itu cewek-cewek enggak ada yang cowok kan. Sama ada cowok ini kan. Jadi seperti itu. Saya lihat itu di judulnya apa? Lali judulnya. Sampai masa aliyah itu Jepang ya. Antara sekolah lagi atau bekerja itu hanya dua pilihan, antara belajar lagi jangan sekolah.
belajar lagi baik di pondok pesantren atau di perkampusan atau di mana atau bekerja. Itu hanya dua pilihan. Nah di Indonesia rata-rata sekarang pengen kuliah. Apakah kuliah itu langkah yang tepat? Ya Allah, nggak mesti juga. Dan banyak terjadi si kuliah ambil jurusan perbankan syariah. Perbankan syariah. Terus kemudian tamat datang ini terus komen. Mau cari kerja boleh bank syariah itu terbatas jumlahnya. Saingannya kurang. Sehingga ijazahnya otomatis akan sangat berisiko tidak terpakai. Yang rodo tepat itu ambil jurusan pendidikan. Itu saran saya untuk sampean. Ambil jurusan pendidikan itu kandung. Kalau dimulang yang sekolahan di lembaga pendidikan setidaknya kena dimulang anak ini. Kalau mau lebih untuk mencari spesialisasi jurusan pendidikan matematika, pendidikan tafsir dan jurusan pendidikan PAUD, jurusan pendidikan MI dan itu namanya spesialisasi. Setelah itu pun juga tidak menjamin saudara-saudara. Di Kelutan itu ada seorang putra dari Ustaz Al-Umyar. Saya tidak merasa tidak sebut namanya. Lulusan S2 MPD. Sekarang jadi istrinya pegawai bank. Rumahnya Lampung. Bu, saya ini nasi pipi pulang mau pola ya jelas. Waktu di Kelutan dia pulang di Alumni. Setelah itu ikut suaminya ke Lampung. Omai tengah alas. Udah di sana perlu lembaga kira-kira bisa dipakai, kalau enggak ya habis, sudah selesai sejarah. Maka dari itu ini omong-omong saya tak katakan juga bahwa kembali lagi waktu yang kita miliki sangat terbatas saudara-saudara, dan kita tidak bisa merencanakan masa depan kita. Oleh karenanya jalan keluarnya dan solusinya adalah jalani apa yang sedang kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Itu pun juga tidak menjamin sampai menyesal di hari kemudian. Tidak menjamin sampai tidak menyesal di hari kemudian. Nah, ini yang paling berisiko kecil. Yang paling berisiko kecil untuk tidak menyesal itu cuma pondok. Jadi bukan berarti saya itu karena saya basicnya pesantren kemudian kalau cak pondok dan sampai tidak semangat untuk orang nenek hubungi itu pada satu soalnya begini saudara, ilmu di pondok pesantren itu ilmu yang bisa dipakai saat sampai menjadi apa saja. Ilmu yang ada di pondok pesantren adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa sampean gunakan saat sampean berprofesi menjadi apa saja. Kita harapin ngaji nang pesantren sakti lah. Misalkan sampean di pondok pesantren ngaji, mempelajari ilmu agama mulai ilmu fikih, tasawuf, hadis, Quran, akhlak, sejarah, kemudian apa lagi? Keterampilan yang bersifat sosial kemasyarakatan seperti ini. Manakiban, boleh berjanji, boleh MC itu kita mempelajari kaiso. Ini ada pondok kalau jadi MC rawani pondok mana? Kemudian boleh tabu-tabuan. Terus kemudian jadi pengurus mengurusi wong liya. Tak tahu sama itu. Itu adalah ilmu-ilmu pengetahuan dan keterampilan yang akan bisa sampean pakai saat sampean berprofesi dan menjadi apa saja. Misalkan sampai jadi guru sing santri.
iso ngaji, iso manakiban, iso dipekan, iso MC, iso dolanan ali-ali, iso kemudian iso kukur-kukur, dan lain sebagainya. Apa yang sampai akan dipondok pesantren akan selalu sampai pakai. Oke. Saat sampai jadi satpol PP misalnya, satpol PP sing santri, berarti satpol PP sing iso ngaji, iso qiraat, iso apa lagi. Dari satpam sing iso ngaji dan lain sebagainya. Bahkan akan menjadikan sama nilai plus. Misalkan sama jadi ada ibu kapolda, iso maca kitab kuning, luar biasa. Iso dibaan menjadi luar. Artinya apa? Yang sampai pelajari ini ilmu pokok yang tidak semua orang bisa mempelajari. Monggo saya ya tadi, ketika setelah aliyah sampai menunggu masa habis usia sampean, habis sejarah remaja sampean itu, ya yang paling tepat di pondok. Kalau ilmu keterampilan yang kita dapat di pondok adalah ilmu keterampilan dan apapun yang akan selalu kita pakai saat kita menjadi apa. Oke, kita bandingkan dengan ilmu saat kita misalkan kuliah jurusan matematika, jurusan matematika, ternyata takdirnya jadi apa? Jadi satpam. Apa artinya itu maling? Malingnya kita tangkap 5, kemudian kita sekian, kemudian diporos sekian, perbandingannya sekian, diporos sekian. Coba. Sampai jurusan bahasa Inggris, jadi guru bahasa Jawa. Kagum beragam. Sampai misalkan jurusan tafsir, hadis, ulumul Quran. Ulumul Quran itu berarti ulumul tafsir. Ulumul tafsir itu berarti ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk mentafsiri Al-Quran. Itu dilalah sampai jadi apa jenenge dokter. Jadi dokter cek nyambung ya, cek apa kok pakai karena dari pasien-pasien. Kemudian sampai misalkan jadi fisika, ambil jurusan fisika, dilalah dari ibu rumah tangga. Apa yang lu fisika? Beda dengan ketika sampai hanya ngaji, pondok pesantren, kemudian mencari hal-hal. Pokoknya ilmu pesantren itu akan guna menjadi, meskipun sampai menjadi apa? Ajar juga. Saya rada konyol nek ada cewek ambil jurusan itu syariah, ahwal syahsiyah, ambil prodi syariah, terus kemudian prodinya ambil fakultas syariah, prodinya ahwal syahsiyah, alias ngurusi wong gatahan. Gak mungkin jadi hakim, betul mungkin. Pokoknya hakim akan betul mungkin. Maka harus rotok dalam. Nah kalau tidak tahu takon saudara-saudara sekalian, tanya. Jangan hanya ikut-ikutan teman mau kuliah kemudian sambil daya. Mereka ini melok itu ambil jurusan psikologi. Orang psikologi kan maka kadang lo tak habis, lo harus tahu kuliah. Gelar saya sekarang yang saya punya SPD, SAP, MPD maupun dosen itu sekarang aktif menjadi dosen di Mahathir. Dari sekian yang saya jalani selama 20 tahun bergelut di dunia pendidikan, belum tentu saya. Kalau di prosentase antara perkuliahan orang yang mendapatkan pekerjaan sesuai ijazahnya, sesuai pendidikannya itu hanya sepersekian persen, tidak ada 50%. Misalkan ada 1000 sarjana pendidikan,
itu hanya sekitar 200 atau 250 yang jadi guru, yang lainnya nganggur, kadang malah dapat pekerjaan lain, jadi bakul pecel lele, jadi bengkel dan lain sebagainya. Maka belum lagi yang jurusan-jurusan lain, sifatnya aneh-aneh. Maka dari sampean pesan saya bahwa dalam menjalani anak siji rewangi lagi di urut-urutnya, waktu yang kita miliki itu terbatas. Waktu hidup kita terbatas, lebih sempitnya waktu kita belajar itu juga terbatas. Kita pakai ukuran pendidikan formal, biasanya sampai toko aliyah sampai itu sampai senakon. Bahkan bisa itu bujuk pada rata-rata aliyah sampai boleh konsentrasinya di KUA itu kebanyakan cewek menikah setelah sekolah aliyah, dan terakhirnya itu aliyah. Terus kemudian tahu hal itu mongko sampeyan yang sudah kelas 1 aliyah, yang sudah kelas 2 aliyah, yang sudah tamat kelas 3 aliyah, wis mulai ancam-ancam ini dari artinya. Jangan gaya-gaya untuk menentukan masa depan. Yang penting jalani saja sebaik-baiknya, cari pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk kemudian agar menjadikan sampean siap menghadapi masa depan yang semuanya belum jelas. Oke. Jadi sehingga melinti itu saat ada anak, ada seorang yang sudah berani merencanakan masa depan, itu terlalu berani menurut saya. Saya dulu juga sebenarnya ini wis, bahkan saya pernah diikutkan ujian persamaan itu tak batal nih, apa yang bukan daftar nih, kalau bukan batal nih. Nah, karena sekarang saya juga S2, bisa dipahami. Maka pesan saya satu, waktu kita terbatas, waktu kesempatan sampean dalam belajar juga terbatas, maka saat sampean masih punya waktu, manfaatkan itu untuk mencari pengetahuan, mencari pengalaman, mencari keterampilan yang akan membuat sampean siap menghadapi masa depan sampean, seperti apapun bentuk masa depan. Bisa dipahami? Itu saja. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Paham tak kamu dulu? 1 bulan balik. Intinya cuma aku iman kok, cuma emperannya kan boleh. Makanya saat sampean itu sudah nyemplung dalam satu dunia pendidikan, orang usah genjek pindah-pindah. Karena setiap kali sampean pindah, itu artinya sampean akan mengawali dari awal lagi. Saya dipahami. Kenapa? Karena lembaga pendidikan, entah itu pondok pesantren, entah itu pendidikan formal, entah itu apapun itu, mesti punya standar pendidikan di masing-masing lembaga. Kita sampai di sini, kita harus kecil-kecil pindah dari Boyo, balik sini kan? Ke tangga yang pertama lagi, pengenalan lagi, setelah pengenalan lagi, atau merangkak naik, terus. Kadang dia tutup kemampuan, kadang di tengah-tengah misalnya selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maka sudah ada di situ, jalani saja. Itu rata-rata kita pakai hukum rata-rata. Maka wis ngono mawon. Sejak mondok di Lirboyo saya tidak pernah posoan di tempat lain, saya juga tidak pernah. Mondok di tempat lain saya juga tidak pernah. Sak Jundek sejak 2002 saya masuk Lirboyo sampai sekarang saya belum menyatakan boyo. Berarti sekitar sudah 21 tahun ya. Itu yang benar. Bisa dimengerti. Jalani itu sebaik-baiknya. Cari apapun yang sampean temui yang sekiranya bisa sampean pakai di masa depan. Dan saya rasa pesan saya bahwa menurut pengamalan saya dan pengalaman saya, ilmu yang ada di pondok pesantren itu semuanya akan kanggo
menjadi apapun sampai nanti di masa depan. Jadi ibu rumah tangga yang butuh fikih, jadi korban yang butuh fikih, jadi polisi, jadi guru sing pinter maca Quran, guru sing pinter maca kitab akan ganggu semuanya. Tidak ada yang muspro tidak berpakai seperti itu. Saya dimengerti. Nah, pesan saya jalani sebaik-baiknya. Jangan bahas menjadi apa kamu besok, tapi siapkan agar kamu bisa menjadi apa saja di masa. Jangan bertanya menjadi apa kamu di masa depan, tapi siapkan untuk bersedia dan sanggup menjalani sebagai apapun sampai di masa depan. Ini cerita itu nanti tahu sih. Jangan tanyakan jadi apa kamu di masa depan, tapi siaplah menjadi apa saja kamu di masa depan. Terima kasih. Itu Nasional Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.